Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hesti Sastini, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu ada Astrid Rizky, Della Purnama, Novita Sarikosasi, dan Cynthia Saputri. Di sini saya akan membahas mengenai hormon prolaktin. Hormon adalah zat yang dilepaskan ke dalam aliran darah dari suatu kelenjar atau organ yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel-sel. Prolaktin merupakan anggota dari hormon polipeptida berdasarkan sekuen asam amino yang homolog. Prolaktin diproduksi oleh sel yang terdapat pada anterior pituitary. Hormon ini berfungsi untuk melepaskan ASI. Hormon prolaktin memiliki indikasi tertentu, artinya hanya digunakan jika terdapat suatu indikasi yang mengharuskan seseorang menggunakan hormon ini. Hormon ini juga diproduksi oleh plasenta. Fungsi hormon prolaktin yang pertama, berperan dalam pembesaran alveoli dalam kehamilan. Prolaktin juga berfungsi untuk mempengaruhi inisiasi kelenjar susu dan mempertahankan laktasi. Prolaktin juga menstimulasi sel di dalam alveoli untuk memproduksi ASI. Hormon ini juga mengatur metabolisme pada ibu. Mekanisme kerja hormon prolaktin. Yang pertama, dari isapan bayi menimbulkan rangsangan refleks pengeluaran prolaktin. Pengeluaran prolaktin dikendalikan oleh neurohipotalamus dopaminergik yang mengeluarkan rangsangannya melalui sistem partel menuju lobus anterior hipofisis. Katekolamin dan dopamin merupakan hormon yang keluar saat stres, sebenarnya menghambat pengeluaran prolaktin, tetapi isapan bayi dapat mengatasi hambatan sehingga pengeluaran prolaktin tetap berlanjut. Stres ini juga akan menyebabkan vasokonstriksi ductus dan kapiler-kapiler di alveoli mame, sehingga ASI yang keluar itu sedikit. Isapan bayi dengan cepat dapat menimbulkan konsentrasi prolaktin dengan puncaknya tercapai dalam waktu 20-40 menit. Isapan terus-menerus akan menjamin pembentukan ASI yang berkelanjutan. Isapan ini merangsang saraf aferen, kemudian hipotalamus akan mengsekresikan prolaktin releasing epithel yang merangsang hipofisis anterior mengsekresi prolaktin. Prolaktin ini mengaktifkan sekresi alveolus sehingga mengeluarkan dan mempertahankan ASI. Di saat yang sama, hipofisis posterior akan mengsekresi oksitosin yang berperan dalam penyemprotan ASI melalui ductus dengan merangsang kontraksi sel miofitel. Indikasi dan kontraindikasi hormon prolaktin. Di sini kami mengambil contoh obatnya yaitu bromokriptin. Bromokriptin adalah obat yang digunakan untuk terapi penyakit-penyakit akibat ketidakseimbangan hormon ketika prolaktin yang ada di dalam darah terlalu banyak atau hiperprolaktinemia. Gejala dari hiperprolaktinemia sendiri adalah perkembangan seksual yang kurang sempurna pada orang dewasa. Misalnya, pada wanita biasanya jadi jarang haid, kehilangan gairah seks, wajah memerah, tidak subur, dan produksi ASI tidak terduga, sehingga menyebabkan ASI sering keluar dan merembes dari payudara. Sementara itu, pada pria, gejalanya adalah pembesaran payudara, turunnya gairah seks, rambut tubuh tidak tumbuh, dan kehilangan massa otot. Bromokriptin juga bisa digunakan untuk terapi tumor yang menyebabkan produksi prolaktin berlebihan. Selain itu, dapat digunakan untuk mengontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Bromokriptin diindikasikan untuk mengobati aminore, ketidaksuburan pada wanita, pengeluaran ASI yang tidak normal, hipogonadisme, penyakit Parkinson, dan akromegali, kondisi di mana terlalu banyak hormon pertumbuhan pada tubuh. Kontraindikasi pada obat ini yaitu hipersensitivitas bromokriptin atau ergot lain, toksemia gravidarum, hipertensi pada wanita pasca persalinan atau nifas.
Efek samping pada obat ini yaitu mual muntah, gangguan lambung usus, halusinasi, dan gangguan tidur, terutama pada dosis tinggi, penurunan tekanan darah, brakikardi, dan gangguan aliran darah perifer itu kadang-kadang terjadi.